Gimana jadinya kalau cewek secantik ini cuma bisa hidup di malam hari? Iya, gak bisa keluar pas siang. Kasian, tapi juga unik sih. Film dibuka dengan teks yang langsung bikin mikir. Sindrom XP adalah penyakit kanker kulit. Kalau kena sinar matahari bisa bahaya banget. Lanjut, kita lihat cewek cantik bernama Misol. Di HP-nya, dia pasang alarm biar tahu kapan matahari minjul. Soalnya, kalau kelewatan dikit aja bisa bahaya, bukan karena pantai, tapi karena penyakitnya. Jam 3 sore alarm bunyi. Misol bangun, langsung nyiram bunga biar nggak kelihatan pengangguran. Dan disitulah dia ngeliat pujaan hatinya. Cowok ganteng penjual buah bernama Minjun alias Kang Buah Idaman para mertua. Bestinya datang. Karena Misol nggak bisa turun, temennya yang turun minta nomor si Kang Buah. 이름도 전화번호도 모르잖냐? Tapi bukannya dapat nomor, dia malah dapat rayuan maut. Katanya, kamu suka buah plum ya? Cocok, karena kamu secantik buah itu. Lah, ini jualan buah apa jual cinta? Lalu ibunya memanggil Misol untuk makan buah-buahan dan ternyata ibunya juga mendapatkan rayuan yang sama dengan temannya Misol. Misol lega mendengarnya. Malamnya, ayah Misol ngendap-ngendap mau masuk tanpa ketahuan. Tapi sayangnya, anaknya ini punya radar tingkat tinggi. Ketahuan juga. Misol nyita uang ke ayahnya karena telah minum. Ayahnya meminta Misol menyanyi dan akan memberikan uang lebih untuk Misol. Dia pun setuju menyanyikan satu lagu. Misol ini selain jago akting, dia juga ternyata jago dalam hal bermusik. Sampai-sampai ayahnya melelehkan air mata karena mendengar suara Misol. Suara Misol ini kayak kombinasi Adele sama Ayu versi hemat. Indah tapi dalam banget. 네 엄마랑 연애할 때가 생각나서 그려. Malah makin larut Misol masih nonton live music di kamar. Ibunya cuma bisa ngomel dari luar. Udah, tidur sana. Yah, klasik banget suasana rumah. Pagi tiba, Misol buka jendela, tapi kok si Kang Buah nggak nongol. 3 hari berlalu dan nggak ada tanda-tanda. Cewek ini langsung overthinking akut. Tapi malamnya, tiba-tiba si cowok nongol. Misol yang kangen langsung turun, lari secepat mungkin memanggil Kang Buah. Untungnya Minjun denger. Misol sampai lupa bawa sendal. Cinta emang bikin buta arah, bahkan bikin lupa alas kaki. Saat ini Misol beralasan ingin beli buah besok di malam hari, karena siangnya dia kerja. Tapi Minjun gak bisa. Melihat Misol kecewa, Minjun pun ngasih nomor teleponnya, agar bisa memesan buah darinya. Misol bergumam, gak sia-sia tak memakai sendal. Keesokan harinya, Misol curhat ke bestinya sambil girang, kalau semalam ketemu Kang Buah. Si teman yang hobi styling rambut bilang mau bantu biar Misol kelihatan lebih cantik. Tapi hasilnya jangan ditanya. Rambutnya malah kayak habis diserang blender. 잠깐. 역사적인 순간이니. Misol cuma bisa nangis darah. Pengen cantik malah jadi korban mode. Malam yang ditunggu-tunggu pun datang. Misol beli buah dan ngasih minuman agar bisa ngobrol lama dengan Minjun. 고생하시는 것 같아서 제가 좀 타왔어요. 것도 꽤 많았을 텐데. Saat itu, Misol menanyakan selain jualan apalagi kerjaan Minjun. Misol nggak bisa menebak, tapi kata Minjun, nanti juga Misol tahu. Sekarang, gantian Minjun yang menebak kerjaan Misol. 별로네. 저요? 전 Dengan melihat tangan Misol, dia tahu kalau Misol musisi. Misol kagum dengannya. 너 시방 여기서 뭐 하는 거야? 아저씨, 굳은 살이 배어 있고 오른손 손으로는 나 맞죠? 맞아요. 맞죠? Akhirnya dia pun berkenalan. Temennya nyelonong masuk kamar. Karena masih dendam sama potongan rambut gagal, Misol langsung balas dendam, motong rambut temennya balik. Ya, adalah ya. 하긴 뭘 어떡해. 벌써 딱 답 나왔구만. 미련한 거 사. 그러니까 Hari ini Misol tampil kece maksimal. Outfit on point, rambut udah dibenerin siap ketemu Kang Buah. Tapi Minjun malah polos banget. Heran, nih orang beli buah kok dandan kayak mau kondangan. Ya, cowok kadang emang gak peka. Dia ngajak Minjun dengerin lagu ciptaannya.
Suaranya lembut banget, bikin suasana romantis. Si Minjun suka banget, sampai ngajak nonton bioskop bareng. Misol langsung auto senyum-senyum gak jelas. 대신 노래 한 곡 더 들려줘요. Seperti biasa, Misol curhat ke bestinya. Katanya nanti pasti bakal ada momen ciuman pertama. 실수하면 Misol yang 어떡하지? polos langsung gugup dan pengen latihan dulu. Tapi baru mau mulai, ibunya nongol. Yah, auto salah paham. Akhirnya Misol siap-siap pakai lipstik biar kalau kejadian ciumannya nggak jong. Ayahnya marah pas tahu anaknya diajak bioskop. 아니 당신은 그걸 아는 사람 안 되는겨. 여보, 우리 태수가 Di bioskop, pas adegan mulai serius, Misol udah siap-siap merem. Cowoknya malah bilang dia main di film itu. Fix bukan ciuman, malah promo diri. Pas pulang, mengantar Misol, Minjun ngomong kalau pertemuannya seperti sudah ditakdirkan. Kalau kita itu teman yang sempurna. Waduh loh, friendzone alert. Mendengar kata teman, Misol kecewa berat. 저기 미안한데 나중에 저 Misol langsung ngambek dan masuk rumah, cuekin semua orang, bahkan ayahnya. 내 얘기는 한겨? 내가 알아서 할게. Minjun bingung, saya salah apa sih? Di chat juga nggak dibales. Akhirnya Misol ngajak minum biar ada nyali buat ngomong perasaan. Segelas, 2 gelas, tak berani juga ngomong, hingga dia mabuk. Malah lupa apa yang mau Misol omongin. 마셔요, 얼른. 그래, 기억났다. Endingnya malah ketiduran. Wah, ini niat ngungkapin cinta apa latihan jadi pingsan? Pagi harinya, alarm HP bunyi. Misol panik karena matahari udah mulai mau naik. Dia coba bangunin Minjun tapi cowoknya masih ngantuk. Dia lari. Untungnya Minjun langsung menjemputnya, membawanya pulang. Minjun terkena matahari meski itu cuma sebentar, tapi efeknya luar biasa. 미선 씨 괜찮아요? 너 이놈의 새끼는. Misol dibawa ke dokter. Untungnya, dokter bilang tak melihat gejala lain yang memicu kanker kembali lagi. Minjun telepon Misol tapi nggak diangkat. Akhirnya, dia nekat datangin ayahnya. 먹어. 자. Saat di rumah Misol sedang makan dengan bestinya. Tak berselang lama, ayahnya datang membawa Minjun. Misol lari ke kamar, tak mau ketemu Minjun. 열어주는데요. Tapi ternyata saat Minjun pulang, Misol turun untuk ketemu Minjun. Di jalan Misol bergumam, pasti ayahnya sudah menceritakan kondisi Misol. Dan Misol meminta maaf sudah membohongi Minjun, dan Minjun pun menerima maafnya. 여기 어딨어요? 뭔데요? Sekarang mereka resmi jadian. Untuk pertama kalinya dalam hidup Misol, dia berkencan dengan orang yang dia cintai. Saat di toko gitar, Misol melihat gitar cantik tapi harganya mahal. Misol pun mengajaknya pergi. Layaknya orang pacaran, mereka bertukar pikiran. Minjun rencananya akan ikuti audisi akting dan Minjun merekomendasikan untuk Misol agar dia membuat channel YouTube. Minjun yakin Misol akan viral. Tapi Misol takut kalau orang lain tahu kondisinya, dia akan dibully habis-habisan sama netizen karena penyakitnya. Minjun pun menyuruhnya untuk merekam gitarnya saja tanpa wajah. Esoknya Misol mulai bikin channel YouTube. Awalnya dia ragu banget. Kayak, muka aku harus kelihatan nggak ya? Beberapa kali tag hasilnya gagal total. Tapi akhirnya dia nekat upload juga. Cuma suara dan gitarnya doang. Dan boom! Videonya meledak. Banyak yang suka suaranya. Bahkan orang tuanya juga komentar kayak fans garis keras. Misol makin rajin upload. Konsisten banget. Tiap minggu nongol terus kayak notifikasi Shopee. Nggak lama, channelnya tembus 100.000 subscriber. Mereka sampai bikin perayaan kecil, lengkap sama kue. Minjun ngasih hadiah gitar baru, gitar yang dulu Misol cuma bisa liatin dari etalase karena kemahalan.
Misol seneng banget, langsung janji bakal nyanyiin lagu spesial buat Minjun. Di pantai, mereka berdua kelihatan kayak couple goals versi K-drama. Bahagia, santai, romantis, pokoknya momen yang bikin jomblo auto gulung selimut. Tapi kebahagiaan gak bertahan lama. Di kolom komentar YouTube, tiba-tiba ada yang nyerang. Komentarnya jahat banget. Dia tahu Misol. Dia tahu komisi Misol. Katanya Misol tuh punya penyakit kayak Dracula yang gak bisa kena sinar matahari. Lah, netizen emang kalau udah gabut bisa lebih tajam dari sinar UV. Misol langsung down. Dia baca komentar itu sambil nangis. Ayahnya juga marah banget. Pengen nyari tuh netizen dan ngajak adu tanco. Tapi Minjun cuma bilang, gak apa-apa, sabar ya. Walau mulutnya tenang, hati Misol udah kayak digerus pasir pantai. Nyesek banget. Beberapa hari kemudian, Misol dapat email dari seseorang yang ternyata punya kondisi sama. Dalam pesannya, orang itu bilang dia terinspirasi karena Misol berani tampil dan berkarya meski punya keterbatasan. Dari situ Misol sadar, ternyata perjuangannya beneran berarti buat orang lain. Akhirnya dia mutusin buat tampil langsung di depan umum. Pertunjukan jalanan pertama dalam hidupnya. 음악을 하는 사람으로서 제 음악에서 노래하려 합니다. 부쪼록 많은 응원 Minjun dan bestinya bantu persiapan total. Tapi pas sampai lokasi, ada grup band ngefans banget sama Misol dan ngajakin kolaborasi. Wah, Misol senang banget. Suasana malam itu rame banget. Lampu-lampu jalan, gitar, suara penonton, semua menyatu. Misol tampil total, nyanyinya dari hati banget. Orang-orang langsung suka sama lagunya Misol. Dan pas lagu selesai, tepuk tangannya pecah kayak konser mini. Sukses besar. Malam itu Misol pulang bahagia banget. 표정이 좋아 보여. 뭐야? 에? Tapi di kamar, bestinya minta Misol nyajiin lagu baru. Sayangnya jari-jari Misol tiba-tiba kaku. Dia coba berkali-kali tapi tangannya nggak mau gerak. Wajahnya langsung pucat. 나 잠깐 화장실 좀 갔다 올게. Mereka buru-buru ke dokter. Di sana, dokter ngomong pelan tapi menohok. Penyakit Misol kambuh. Sel-sel kanker mulai menjalar lagi. Dan kali ini bakal bikin tubuhnya perlahan lumpuh. Hancur banget suasananya. Ayah dan ibunya cuma bisa nangis. Sementara Misol diam aja, kayak nggak percaya. Keesokan paginya, Misol bangun dan menatap jendela. Dia pengen ngerasain sinar matahari terakhir kalinya. Dia buka tirai pelindung UV dan nyaris membiarkan cahaya itu bakar kulitnya. Tapi Minjun datang tepat waktu. Marah, nangis, sekaligus takut. Dia peluk Misol erat-erat, kayak nggak mau lepas. Hari-hari setelah itu suasananya canggung banget. Tapi ayahnya Misol berusaha nyairin suasana dengan humor recehnya. Dia malah nanya ke Minjun, serial kamu kapan tayang? Ternyata hari ini. 아유, 잘 됐네. 그러면 밥 먹고 다. 저희 선에서 끝을 내야 합니다. 이 소식이 조정에 Mereka semua nonton bareng. Tapi pas adegan Minjun muncul, dia malu banget sampai kabur. Lucunya, orang tua Misol malah ngakak. Katanya aktingnya garing tapi lucu. 내 백성들의 고해를 빨아먹는 우열을 빨아먹는 Minjun ngajak Misol ke pantai. Di sana mereka ngobrol soal hidup. Minjun membahas aktingnya yang payah, tapi dia tak akan menyerah, akan berusaha lebih keras lagi, sampai Minjun benar-benar merasa hidup kembali. Misol juga pernah merasakan itu. Waktu kecil, saat dia pertama kali memegang gitar dan memainkannya sampai benar-benar melupakan kalau dia sedang sakit. Dari situ dia bahagia seperti hidup kembali. Dan Misol memutuskan akan terus bernyanyi selagi dia bisa. 대신
Sekarang Misol akan berkolaborasi dengan grup band yang kemarin. Tak lama, Minjun masuk menanyakan keadaannya. Saat akan bermesraan, ayahnya keburu dateng, langsung ngamuk, memarahi mereka. Auto bubar deh suasananya. 뭘 하지 마. 뭔지 말해줘. Hari berikutnya, grup bandnya ngadain rapat kecil buat nyiapin lagu bareng Misol. Mereka pengen ada unsur orkestra biar keren. Tapi pas tahu biayanya mahal, semua langsung diam. Malamnya, mereka pergi ke studio buat rekaman. Di sana mereka ketemu produser musik yang ternyata kenal sama Minjun. Si produser bantu mereka dapat slot rekaman gratis. Mereka pun disuruh keluar agar tak mengganggu saat rekaman. Ibunya sempat gugup banget, tapi yang lain yakin Misol bisa. Dan benar aja, begitu mulai nyanyi, semua langsung kagum. Sayangnya, kondisi Misol makin parah, tangannya makin lemah, suaranya juga pelan. Tapi dia tetap nyiapin kejutan buat orang-orang yang dia sayang. Ayah ibunya dikasih tiket ke Hawaii biar bisa liburan. 받으실 자격 충분하니까 얼른. Temennya dikasih alat potong rambut baru. Kode halus biar nggak macakin rambut orang lagi. Siang harinya, Misol keluar rumah pakai pelindung lengkap dari kepala sampai kaki. Dia jalan-jalan sama Minjun dan ternyata banyak orang yang ngenalin. Fansnya minta foto bareng dan Misol seneng banget. Akhirnya bisa ngerasain momen itu secara langsung. Keesokan harinya, giliran Minjun yang audisi akting. Dia tampil total banget kayak taruhan hidup mati. Dan akhirnya, dia keterima jadi pemeran utama. Tapi di sisi lain, Misol drop parah dan dilarikan ke rumah sakit. Di radio, lagu Misol diputar, trending nomor 1. Semua orang nyanyi lagunya. Tapi Misol sendiri hidupnya ditopang dengan alat bantu. Ketika alat bantu dilepas, Misol sudah tak bernyawa. 미소라. Di akhir hidupnya, Misol mendengarkan lagunya sendiri untuk terakhir kalinya. Dan itu dia guys, film yang manis tapi nyesek. Kadang cinta nggak harus selamanya. Yang penting, pernah bikin kita ngerasa hidup. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar aku makin semangat ceritain film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.